Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift. Di video terakhir kita sudah berkenalan dengan satu tipe data lagi, struktur data yang bernama set. Kali ini kita akan mencoba beberapa properti dan metode yang bisa digunakan di tipe data set ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sama seperti array, set juga memiliki properti count untuk mengetahui jumlah item di dalamnya. Oke, sebagai contoh misalnya kita buat variabel genre yang merupakan set bertipe string. Lalu kita bikin menggunakan array literal pakai kurung siku. Kemudian misalnya genrenya rock, klasikal, sama hip hop. Nah, kalau kita hitung elemen di dalamnya itu ada 3. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ukuran dari set ini, kita bisa gunakan properti count. Jadi misalnya kita cetak saja jumlah item di dalam set, kemudian kita panggil genre dan pakai properti count-nya. Kemudian kita running. Oke, hasilnya akan menampilkan jumlah dari item di dalam set. Itu untuk properti count. Kemudian kita juga bisa mengecek apakah sebuah variabel set itu mempunyai item di dalamnya atau tidak. Kita bisa memanfaatkan properti yang namanya isEmpty. Jadi misalnya kita lakukan pengecekan untuk mengetahui apakah variabel genre itu memiliki isi atau tidak. Jadi if genre is empty, maka kita cetak variabel genre kosong. Nah, kalau tidak, kita else, lalu kita print isi variabel genre aja. Nah, sekarang kita running lagi. Nah, hasilnya akan menampilkan isi array-nya. Tapi kalau misalnya kita kosongkan setnya, maka kondisi yang ini akan bernilai true, dan yang akan dicetak harusnya teks variabel genre kosong. Sekarang kita coba running lagi. Oke, teksnya yang ditampilkan yaitu variabel genre kosong. Oke, itu untuk SMT. Lalu ada metode insert. Nah, metode insert ini digunakan untuk menambahkan isi di dalam set. Misalnya kita tambahkan saja variabel genre. Item di dalamnya kita tambahkan pakai insert. Kemudian misalnya klasikal. Lalu kita duplikat lagi, bisa Command D kalau di macOS. Lalu hip hop. Lalu kita tulis lagi rock. Kemudian kita bisa print di bawah sini variabel genre-nya. Sekarang kalau kita running, nah variabel genre yang awalnya kosong akan terisi dengan teks yang sudah kita tambahkan. Seperti itu untuk menambahkan item di dalam set. Kemudian kita juga bisa menghapus isi dari set menggunakan metode remove. Misalnya kita mau hapus klasikal dari daftar setnya, bisa tulis klasikal, kemudian kita running. Nah, jadi yang tersisa hanya hip hop dan rock. Kemudian kita juga bisa menghapus semuanya. Kita bisa pakai metode remove all. Nah, remove all ini akan menghapus seluruh item di dalam set. Jadi kalau kita running, nah isi setnya jadi kosong. Begitu untuk metode remove dan remove all. Kemudian ada metode contains yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai itu ada di dalam set atau tidak.
Misalnya kita isi kembali, misalnya di set kita klasikal, rock, dan hip hop. Kemudian kita lakukan pengkondisian untuk mengecek apakah variabel genre itu memiliki nilai rock. Nah, kalau tidak, kalau ada, kita cetak saja rocker. Kalau tidak, maka nothing aja, seperti ini. Kemudian kita running. Nah, yang dicetak adalah rocker karena string rock itu ada di dalam set kita. Seperti itu untuk method contains. Lalu kita juga bisa mengurutkan isi dari variable set ini. Jadi misalnya kita print dulu genrenya. Jadi kita akan tampilkan nilai sebelum di sort. Hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita lakukan sort di bawah pakai method sorted, lalu kita print, lalu kita jalankan. Nah, ini tidak terjadi apa-apa karena sebenarnya kalau kita menggunakan method sorted, itu metode ini akan mengembalikan nilai dari set yang sudah terurutkan. Jadi seharusnya yang di print di sini adalah hasil dari method sortednya. Nah, sekarang kalau kita jalankan kembali, nah nilai dalam setnya itu sudah diurutkan berdasarkan abjad. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu beberapa properti dan metode yang bisa teman-teman gunakan untuk memanipulasi set. Seperti biasa, kalau teman-teman mau mengecek metode-metode lain dan properti lain, itu bisa langsung kunjungi website official dari Bahasa Swift ini. Nanti linknya saya taruh di kolom komentar, di kolom deskripsi di bawah. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.